مولاي صل وسلم دائما أبدا على لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة والنعمة لك والملك لك والملك لا شريك لك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد Pertama kali bangunan yang dibangun oleh Allah adalah Ka'bah, yang di situ adalah merupakan tempat peribadahan bagi seluruh umat Islam yang ada di muka bumi ini. Pada saat Makkah ini dihuni oleh para kaum jahiliyah, kaum-kaum yang tidak kenal akhlak, Nabi Muhammad diutus oleh Allah dengan membawa misi innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Beliau punya misi merombak manusia yang biadab menjadi manusia yang beradab, merombak manusia yang tak berakhlak menjadi manusia yang bermoral. Itulah salah satu misi Rasulullah diutus ke muka bumi ini. Bisa dikatakan pada saat itu orang-orang jahiliyah semuanya berhati batu, menyembah berhala Lata wal Uzza yang mereka anggap sebagai Tuhan. 360 berbaris rapi di sekitar Ka'bah. Pada saat itulah Rasulullah mengemban tugas menyebarkan kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Di saat Nabi Muhammad menyebarkan Islam mulai secara samar lalu dilanjutkan dengan secara terang-terangan, di saat itulah Nabi Muhammad dianggap telah mengganggu agama sesembahan mereka. Lalu pada saat itu Abu Sufyan sebagai pemimpin kafir Quraisy memberikan sayembara, barang siapa yang bisa menemukan Muhammad hidup ataupun mati dan dibawa ke hadapanku, maka baginya akan aku beri hadiah 100 ekor unta mi'atuna kotin. Itu yang diucapkan oleh Abu Sufyan. Bergegas seluruh para pemuda kafir Quraisy untuk mencari kira-kira di mana Nabi Muhammad berada, dengan pedang yang siap membunuh di tangannya. Jangan meremehkan seorang wanita dengan cintanya pada Allah, kepada Rasulullah dan ayahnya. من قاب قوسين لم تدرك ولم تراب مولاي dilanjutkan dijawab oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Abu Bakrin, ma dhannuka bisnaini, wahai Abu Bakar, apakah engkau menyangka kita di dalam gua ini cuma berdua? La, Allahu salisuhuma, kata Rasulullah. Tidak Abu Bakar, di dalam gua ini kita ada Allah yang menolong kita. Alhamdulillah, Bapak, Ibu, Oma, teman-teman, adik-adik, sahabat-sahabat, kita sudah sampai di Arafah dan hari ini kita di Jabal Rahmah. Kalau saya mohon izin sejenak, saya hanya sedikit mengingatkan bahwa kenapa kita sering kali walaupun umroh kita datang ke Arafah untuk melihat, karena di tempat inilah sesungguhnya Allah memberikan pelajaran besar kepada manusia agar kita manusia
Kalau ibadah haji, para jemaah haji diminta wukuf untuk mengenal. Untuk mengenal siapa? Agar kita kenal Allah. Karena ketika kita kenal Allah, kita jadi mengerti diri kita sebagai seorang hamba. Ya, kita tahu diri kita seorang hamba, jadi kita tahu pada siapa kita mengabdi. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin lil albab. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka wa qina adzabannar. Sesungguhnya dalam pergantian siang dan malam, di sana terdapat tanda-tanda akan kekuasaan Allah bagi siapa? Bagi orang-orang yang berpikir, ulil albab. Ketika wukuf di Arafah dari pagi sampai dengan pergantian matahari siang dan malam itu, kita diminta melihat tanda-tanda agar kita jadi mengerti akan diri kita, agar kita jadi mengerti hakikat hidup kita, agar kita jadi mengerti kenapa kita dijadikan Allah di muka bumi. Ketika kita mengerti itu semua, maka kita akan katakan, ya Allah, tidak ada yang sia-sia dalam setiap ciptaan. Tidak ada yang sia-sia, ya Allah. Termasuk kehadiran keberadaan diri kita di dunia, tidak ada kesia-siaan. Maha suci Engkau, ya Allah. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka wa qina adzabannar. Ujungnya kita minta, ya Allah, Kau Maha suci dan lindungi kami dari siksa api. Inilah Arafah. Arafah yang mengajari kita mengenal diri kita. Hari ini kita datang ke sini, mudah-mudahan kita tidak hanya melihat ini sebagai padang pasir. Karena kalaulah batu-batuan, pasir-pasir di tempat ini diizinkan Allah untuk bersaksi, maka mereka akan bersaksi betapa telah jutaan manusia hadir di tempat ini dan mereka meneteskan air mata untuk mengenal siapa Allah dan dirinya. Mudah-mudahan kita datang ke sini pun menambah yakin kita sama Allah, menambah kita mengenal diri kita, menambah kita mengenal Allah, dan apalagi kita menjadi tamunya Allah. Kalaulah tidak ada doa Nabi Ibrahim, itu menarik sekali, maka saya rasa orang akan berpikir 10 sampai 1000 kali mendatang ke tempat ini. Karena memang kalau secara alam tidak ada yang bisa dilihat. Tapi karena doa Nabi Ibrahim lah, maka tempat ini menjadi berkah, tempat orang-orang mencari cinta. Karena Nabi Ibrahim sendiri diminta diperjalankan ke tempat ini di kota Mekah adalah dalam wujud untuk mencari siapa yang harus kita cintai tertinggi di hati kita. Dan Nabi Ibrahim diajari Allah dengan peristiwa-peristiwa di mana dia harus meninggalkan putranya yang masih kecil dan anaknya, istrinya Hajar dan Ismail di lembah yang tak bertuan. Itulah Mekah. Setelah kemudian dia besar, dia kembali berjumpa lagi, maka ujian berikutnya adalah diminta disembelih putranya. Dan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail lulus ujian cinta itu, maka Nabi Ibrahim dan Ismail diminta mendirikan dasar Baitullah. Kita datang hadir karena wujud cinta. Mudah-mudahan kita pulang bawa cinta. Satu lagi sebetulnya tadi di bawah kita tadi kalau kita melewati padang Arafah tadi, kita ada satu tempat yang di sana ada pidato terakhir Nabi Muhammad SAW ketika haji wada. Ya, di tempat itu pesan Rasulullah ketika Rasulullah ayat terakhir turun. Ya, Allah katakan bahwa hari ini telah kucukupkan untukku nikmatmu. Ya, dan Allah katakan Allah ridho Islam sebagai jalan hidup kita. Dan di sana ada disampaikan pesan-pesan itu. Nah, mudah-mudahan ini semakin محمد سيد الكونين والثقلين محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم
ولم تهني أوذيت في الله لم تهزم ولم تهني حتى غادت أمة الإسلام في النجوم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. حبيب الله رسول الله إمام المرسلين. حبيب الله رسول الله إمام المرسلين. سريت من حرم ليلا إلى حرم كما ترى البدر في داج من الظلم. سريت من حرم ليلا إلى حرم كما ترى البدر في داج من الظلم. وبت ترقى إلى أن نلت منزلة. وبت ترقى إلى أن نلت منزلة من قاب قوسين لم تدرك. pasukan pemanah pada saat perang Uhud, yang waktu itu di situ juga terdapat Sayyidina Hamzah dan dengan cinta dalam genggamannya setiap wajah kan memuja bila tahu betapa indahmu, penuh dengan cinta, penuh warna-warna, penuh kasih sayang di setiap waktu. Kita sekarang berada di sini, kenapa kita harus turun? Kenapa kita harus naik di atas bukit ini? Kenapa kita harus berpanas-panas? Akhirnya kita mampu menarik hikmah dari kita. Peristiwa besar di sini, kisah yang diabadikan Allah dalam Al-Quran, kisah yang akan menjadi pelajaran besar untuk kita yang hidup umatnya Nabi Muhammad. Kisah yang terjadi setelah perang Badar yang membuat seluruh peta kekuasaan di Jazirah Arab ini berubah. Kenapa? Karena ada sebuah kekuatan baru di Madinah, kekuatan umat Islam, yang membuat kaum Quraisy Mekah itu begitu terpukul dengan peristiwa ini, hingga kemudian mereka malu dan mereka di sana ada dendam karena begitu banyak mereka menganggap pahlawan-pahlawan Quraisy yang gugur ketika perang Badar. Dan mereka menyusun sebuah rencana balas dendam, menyusun perang yang begitu besar, armada yang begitu besar, disponsori oleh Abu Sufyan dan dipanasi oleh Hindu. Maka disusunlah sebuah pasukan yang tidak pernah terbentuk saat itu, pasukan yang berjumlah 3.000 pasukan, begitu besar pasukannya. Dan digambarkan pasukan itu adalah pasukan dengan 300 pasukan berkuda yang dipimpin oleh Khalid bin Walid yang ketika itu masih menjadi kafir Quraisy. Dan peristiwa itu pun sampai kepada Rasulullah di Madinah dan disampaikan oleh sahabat, dan ketika itu Rasul langsung kumpulkan para sahabatnya bagaimana menghadapinya. Dan ketika itu para sahabat muda banyak berkata, "Ya Rasulullah, mari kita hadapi mereka di luar kota Madinah." Rasulullah menyarankan, mari kita menghadapi di dalam kota Madinah. Tapi para sahabat muda mengatakan, kita hadapi di luar kota Madinah. Agar apa? Agar mereka menunjukkan bahwa kita tidak takut kepada mereka. Mendengar ini Rasulullah hanya diam dan kemudian dia berdiri dan kembali ke rumah. Dan kemudian dia pulang
mengganti baju jirah perangnya dan kembali ke Masjid Nabawi dan berjumpa dengan sahabatnya di sana, dan para sahabat terkejut karena Rasulullah sudah siap untuk berperang. Melihat ini para sahabat menyadari bahwa mereka sudah memaksa Rasulullah untuk berperang di luar kota Madinah. Lalu mereka katakan, ya Rasulullah, maafkan kami jika kami terlalu memaksamu. Dan Rasul berkata, pantang bagi seorang Nabi dan Rasul sudah mengenakan baju jirah perang. Dia kemudian melepaskan kembali tanpa pergi ke medan perang sampai dengan keputusan Allah datang kepadanya mengenai dirinya dan musuh. Dalam perjalanan menuju ke Bukit Uhud ini, di tengah perjalanan ada seorang munafikun yang kemudian menghasut 300 orang. Dialah Abdullah bin Ubay yang menghasut 300 orang untuk mundur dari peperangan dengan pertanyaan, untuk apa kita berperang? Apa untungnya kita berperang? Hingga 300 orang ini mundur dan sisanya 700 yang terus mengikuti Nabi Muhammad. Dan sesampainya di Bukit Uhud ini, maka Rasulullah membuat sebuah strategi perang yang begitu luar biasa, yang menempatkan 50 orang pemanah di Jabal Ar-Rumah ini, di Bukit Pemanah ini, untuk menghadang pasukan yang mau menyerang dari belakang, pasukan musuh. Dan kemudian Rasulullah berpesan kepada 50 orang pemanah ini, wahai para pemanah, apapun yang terjadi di bukit ini, kalaupun pada akhirnya kami gugur dan mayat kami dimakan oleh burung-burung pemakan bangkai, maka kalian tidak boleh turun dari bukit ini. Atau kalaupun pada akhirnya kami memperoleh kemenangan, kalian pun tidak boleh turun dari bukit ini sampai perintah itu datang kepada kalian. Dan pada saat itulah kemenangan sudah ada di depan mata. Tapi kemudian di tengah-tengah itu ada seorang budak yang dijanjikan dimerdekakan oleh Hindun, yang diam-diam mengincar Hamzah. Yang kemudian dia melemparkan tombaknya, dan tombak itu mengenai Hamzah di dada dan tembus ke belakang, dan Hamzah gugur. Assalamualaikum ya Hamzah. Hamzah gugur di perang Uhud. Tapi melihat gugurnya Hamzah tidak membuat turun moral pasukan, malah menjadi meningkat semangat mereka maju. Dan ini membuat seluruh pasukan kafir Quraisy akhirnya mundur. Dan pasukan Khalid bin Walid, 300 pasukan berkuda Khalid bin Walid yang terus menyerang dari belakang, dihadang oleh pasukan pemanah ini hingga mereka tidak bisa masuk. Hingga itulah kemenangan datang. Ketika pasukan Quraisy lari ke kocar kacir, mereka meninggalkan barang-barang rampasan mereka. Hindun berlari ke sana, dan Rasulullah berdiri di atas bukit Uhud melihat bahagia bahwa janji Allah datang, inilah kemenangan. Tapi kemudian para pemanah pun yang melihat kafir Quraisy itu lari meninggalkan barang bawaannya, mereka berkata, ghanimah, 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 harta rampasan, harta rampasan. Hingga kemudian mereka mau turun mengambil harta rampasan itu. Tapi Abdullah bin Zubair mengingatkan para sahabatku, para pemanah, ingat pesan Nabi Muhammad, ingat pesan Nabi Muhammad. Jangan tinggalkan bukit ini, jangan tinggalkan bukit ini sampai Rasulullah memerintahkan kita. Tapi para pemanah berkata yang lainnya, Ibnu Zubair, lihat kita sudah menang, ghanimah, demi Allah itu ghanimah. Dan mereka 40 orang akhirnya turun ke bawah memperebutkan harta itu. Dan melihat kesempatan inilah Khalid bin Walid melihat ada celah untuk menyerang dari belakang. Maka dengan 300 pasukan berkudanya dia memutari bukit Ar-Rumah ini, dan dia naik dari belakang. Dan dia naik bersama 300 pasukannya, dan dia membantai 10 orang pemanah yang setia menjaga amanah Rasulullah. Melihat pasukan di bukit Ar-Rumah sudah jatuh, maka kemudian Khalid bin Walid pun menyerang dari belakang. Dan ketika itu pasukan muslim yang masih sedang mengejar 3.000 pasukan kafir Quraisy terkejut karena tiba-tiba ada 300 pasukan Khalid bin Walid di belakang dan membunuh mereka satu persatu. Melihat ini, pasukan kafir Quraisy yang lari pun timbul keberanian mereka hingga mereka berbalik menyerang kembali kaum muslimin. Dan ketika itulah terjadi peristiwa yang begitu menyedihkan, karena kaum muslimin terjepit di antara 3.000 dan 300 pasukan di tengah-tengah. Dan itulah kemudian menyebabkan 70 orang syuhada dalam pertempuran. Nabi Muhammad yang menyaksikan di atas bukit Uhud, dia terkejut dan tak mengerti mengapa kemenangan yang sudah ada tiba-tiba hilang. Melihat ini Rasulullah menangis melihat para sahabatnya kemudian terjepit di antara pasukan kafir Quraisy ketika itu. Hingga ketika itu Rasulullah pun dia berdiri bersama 10 orang sahabatnya. Dia berdiri dan memanggil, wahai sahabatku, aku Rasulullah, aku Rasulullah, aku Rasulullah. Dia mencabut pedangnya. Mendengar kata-kata itu, maka kafir Quraisy yang memang niatnya membunuh Nabi Muhammad langsung berbalik badan mengetahui di mana Rasulullah, dan mereka berbalik beribu-ribu pasukan itu pun mengejar Rasulullah. Dan Nabi Muhammad hanya bersama 10 orang sahabatnya. Dia lari ke bukit kelas sempit yang ada di depan kita itu. Setelah itulah Nabi Muhammad naik
Pas di hadapan kita dia bertahan bersama 10 orang sahabatnya dan dikejar ribuan orang pasukan kafir Quraisy. Rasanya buat rasanya numis enak. Ini udah bikin jadi manisan. Enak. Setiap kesalahan